Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bisa dikirim. Maybe someone can send the file to me. Kitabnya. Sudah. Okay, finish. SMB. Saya pinjam tabnya dulu sambil nunggu ini. 139 ya. Okay. You can look at your PDF. Hal yajuzu al-khawdu fi haqiqatir ruh wal bahsu an mahiyatiha. Okay. Hal yajuzu al-khawdu fi haqiqatir ruh wal bahsu an mahiyatiha. Is it allowed? Is it permissible to discuss about the essence of ruh? Apakah boleh membicarakan detail tentang hakikat ruh, the essence of ruh, and also to discuss about its substance, ya, dan juga substansinya. Apakah boleh membahas ruh? Ruh itu ya nyawa, ya. Manusia itu kalau mati, yang meninggal apanya? Jasadnya, ya. But his soul, his ruh, is still living, ya. Masih hidup. Ruh tidak akan mati selamanya. Yang meninggal hanya jasad. Only the body. Jadi nanti di akhirat, ruh itu bisa merasakan nikmat. Ruh bisa merasakan siksa juga, ya, like someone in this world. Oke, jawabnya adalah la yajuzu dzalik, it is forbidden. Why? Because the akal, because the ratio qasirun is very limited. Our ratio is very limited. Our knowledge about the ruh is very limited. An idraki haqiqatiha, from knowing the hakikat of ruh. Fal-bahsu anha ida'atu waqtin. So the discussion about the ruh, the essence of ruh, is really wasting time. Wa hadha akbaru dalilin ala qasri aqli al-insan. So this is the proof that someone's or the human ratio is very limited. Yeah, even though someone has the highest IQ in the world, for example, it is still limited. He doesn't know about many things. For example, about the ruh, the essences of ruh. Yeah, because it is already explained in Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. One day there is some person asks about the ruh to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then Allah reveal the wahyu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Say to them that ruh is the matter of my Lord, Allah Subhanahu wa Ta'ala. It is not your matter. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. And you are not given the knowledge except only a view, only a little. Jadi manusia itu hanya tahu sedikit saja tentang hakikat ruh. Dan ini ruh itu tema yang selalu menarik untuk dibahas. Ya, karena dia sesuatu yang gaib. Nah, kalau di Indonesia sekarang ini memang lagi rame itu yang namanya khodam. Ya, cek yang namanya khodam. Did you check your khodam? Nah, ada khodam, ada jin korin. Ada khodam, ada korin.
Kalau qarin itu ya setiap orang pasti ada. Qarin itu dari kata corona, artinya yang mendampingi. Setiap orang lahir itu pasti sudah ada jin qarin. Qarin itu yang mendampingi kita. Kadang orang itu ada intuisinya, ada feelingnya, itu bisa jadi ada sedikit bisikan dari jin qarin. Baik itu untuk berbuat baik atau berbuat yang tidak baik. Tapi biasanya jin qarin itu yang arahnya ke yang baik. Ya, yang mendampingi kita itu melekat terus. Tapi beda dengan khotam ya. Khotam ini pembantu dari kalangan jin. Nah, ini bahaya. Tidak boleh orang itu bersekutu ya dengan jin khodam untuk mencapai sesuatu. Biasanya untuk bisnis, usahanya biar lancar atau ada tujuan tertentu. Karena nanti jin khodam ini dia minta apa, orang itu minta apa, umpama ya he wants to successful in the career for example. Nanti dituruti sama jinnya itu, dipermudah. Nah, tapi nanti ada timbal baliknya. Dia pasti minta timbal baliknya. Umpama biasanya keluarganya, anaknya minta anaknya, nanti anaknya sakit-sakitan atau ada keluarganya yang terganggu dan sebagainya. Ya enggak ada makan siang gratis. Ya, itu pasti nanti minta imbalan. Dan itu hidupnya yang enggak akan tenang. Ya kalau apa-apa ya kita mintanya kepada Allah langsung saja subhanahu wa ta'ala. Allahus somad, dalilnya mana? Allahus somad. As-somad itu artinya tempat bergantung. Jadi we do tawakal to Allah in every condition. Ya. Sama. Orang kalau membahas ruh itu wasting time. Buat apa membahas tentang ruh? Ya. Dalil ala qasri aqlin nas. This is the proof. Itu bukti bahwa akal manusia itu sangat terbatas. Fainahu lam yudrik haqiqata ruhi. Fainahu lam yudrik haqiqata ruhi. Because he doesn't know the sense of his ruh. Maka unia makhlukatan. Ya, maka unia sertane anane ruh iku makhlukatan diciptakan wa ghairu kharijatin and ya wa ghairu kharijatin apa? Tidak mampu mengungkap anhul yaqta'al amal an idraki haqiqatihi. Jadi ruh itu tidak mampu ditangkap akal serta posisinya sebagai makhluk telah menutup semua harapan untuk mengungkap substansi penciptanya yang tidak ada bandingannya. Jadi memang di Al-Quran sendiri sudah dijelaskan itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh, ada dalilnya itu. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Di manusia itu tidak diberi pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Ya lanjut. Hal tumkinu ru'yatullah subhanahu wa ta'ala bil basar. Is it possible to see Allah subhanahu wa ta'ala with our eyes? Ru'yatullah ta'ala bil basar mumkinatun aqlan. Jawabnya apa? Seeing Allah subhanahu wa ta'ala using bare eyes is very possible according to the ratio. Wa waqi'atun fil jannah, and it will happen in jannah, in paradise. Jadi nanti kenikmatan terbesar bagi seorang hamba ketika di surga adalah berjumpa atau melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata sendiri, dengan mata kita sendiri. Karena Allah itu wujud, sesuatu yang wujud ya tampak, bisa dilihat, tapi tidak sekarang. Nanti ketika di surga. Lil mu'minin naqlan. Secara dalil nakli. Fa innallaha ta'ala mawjudun, because Allah is wujud. Wa kullu mawjudin yumkinu ru'yatuhu. And every exist thing, it is possible to be seen. Qala Allah Ta'ala, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat apa itu? Al-Qiyamah. Allah berfirman, wujuhu yawma idhin nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin. Ya. The face of mu'min in that day is very berseri-seri. What do you say in English? Shining ya, cheerful, bahagia, shining, berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nadhirah itu artinya melihat. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Nah, karena betapa senangnya masuk surga dan yang lebih penting itu adalah
Intinya adalah apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu wajahnya berseri-seri. Ya, itu ada di dalam surat lainnya, itu bahkan diterangkan di satu sisi wajah-wajahnya orang-orang mukmin bercahaya, tapi di satu sisi wajahnya orang-orang kafir itu sangat gelap sekali, ya, penuh dengan penyesalan. Nah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Fayarawnahu bil absar. So the mu'min see Allah Subhanahu wa taala bil absar, with the eyes. Bi ghairi kaifin yaumil qiyamah. Tapi ya bi ghairi kaifin, tanpa ada apa? Pertanyaan bagaimana tidak ada. Nanti yaumul qiyamah di akhirat. Wa yujabu anhul kafir, tapi for the kafir, unbeliever, it will be covered, ya, ditutup, dihalangi, dihijab, tidak bisa. Kenapa? Ziyadatan lahum fil hasrah wan nadamah, sebagai tambahan rasa penyesalan bagi mereka, ya, nelongso nanti ketika di hari akhir tidak bisa melihat Allah, dan Allah juga tidak mau dilihat oleh mereka. Begitu. Jadi kenikmatan-kenikmatan di akhirat itu sebenarnya bukan hanya kenikmatan secara fisik, ya. Nanti ruh itu bisa merasakan seperti fisik. Tapi juga kenikmatan bertemu dengan Allah, kemudian bersanding dengan Rasulullah, kemudian bersama para ulama yang kita kagumi, dengan guru-guru kita. Dulu ngefans sama siapa? Oh, dulu saya ngefans dengan kiai ini. Saya mengidolakan umpama Gus Baha, kiai siapa, umpama Mbah Mun, atau kiai Asrori Surabaya umpama, atau Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu nanti. Saya itu penasaran dengan Nabi Musa, nah ketemu nanti sama Nabi Musa. Penasaran dengan Sayyidina Ali, ya ketemu, gitu. Bebas, roh itu bisa kemana saja. Keluarga juga begitu. Nanti saling bertanya kabar, ya. Saling bertanya kabar. Oh, ingat saya dulu waktu di dunia punya temen, punya kenalan, ini mana? Oh, ini di surga ini. Golek gak ono, ya berarti ning neraka ngono ae. Mau dicari di surga ndak ada, ya di mana lagi? Ya. Paham? Hal isobatul aini haqqun. Apakah benar ada orang yang matanya bisa berpengaruh pada buruk pada orang lain? Isobatul ain, atau disebut dengan al-ain, penyakit ain. Ini sering dibahas ini. Naam, iya, ada. Tapi ya tidak sembarangan, tidak semudah itu. Wadzalika li anna ba'dhan nufus min sya'niha wa khawasiha annaha idza nadharat ila syai'in nadhara istihsan wa ta'ajjub yusabu al-manzur ilaihi wa yalhaqu ad-darar, lakin hadha nufus qalilatun jiddan. Nah, benar, karena ada sebagian orang, ya, tidak semuanya, ada yang punya tabiat kodrat bahwa ketika ia melihat sesuatu dengan pandangan yang indah dan ia takjub, maka yang dilihat akan terkena imbasnya, sehingga terkena dampak buruk. Akan tetapi orang seperti ini sangat langka. Jadi ada orang yang pandangannya itu bisa mentransfer energi yang buruk kepada orang lain. Itu karena takjub atau karena hasud. Bisa karena takjub, karena hasud. Makanya Nabi Yakub itu memerintahkan kepada anak-anaknya ketika masuk Mesir, ketika masuk gerbang kota Mesir, wahai anak-anakku, kamu nanti kalau masuk kota Mesir, udkhulu fi abwabin mutafarriqah. Masuknya nanti beda-beda pintunya, jangan semuanya kalian gerombolan masuk satu gerbang. Karena nanti dipandang oleh masyarakat Mesir. Mereka kan dari negeri Syam menuju Mesir, karena ada paceklik waktu itu. Saudara-saudaranya Yusuf yang jumlahnya ada 10 ini. Mereka paceklik, tidak punya apa-apa, akhirnya terpaksa nyari makanan sampai ke negeri Mesir waktu itu, nyari bantuan. Tapi nasihat ayahnya, Nabi Yakub itu kalau masuk itu jangan satu pintu. Kenapa? Karena ditafsiri para ulama, karena anak putranya Nabi Yakub ini, dulur Nabi Yusuf, itu gandeng-gandeng juga. Jadi yang gandeng itu bukan hanya Nabi Yusuf, dulur-dulur yang gandeng-gandeng. Maka nanti kalau masuk gerbang jadi satu gerombolan, itu nanti orang-orang melihat dengan takjub. Itu bisa berpotensi ada ain, makanya disebar. Nah, kemudian singkat cerita menghadap ke sebuah seorang menteri gitu,
Yang mana menteri ini adalah saudaranya sendiri, Nabi Yusuf. Yang tertua lapor bahwa kami ini dari jauh, kami membawa bekal yang sedikit, kami hanya bawa perkakas waktu itu untuk ditukar, dibarter dengan makanan. Ini saudara-saudara kami. Itu tidak tahu kalau yang dihadapi itu adalah saudaranya sendiri, Nabi Yusuf. Kenapa? Karena sudah lama berpisah. Nabi Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Nah ini kalau baca satu di dalam Al-Quran itu ya, ada satu surat, only one verse, only one surah yang menceritakan dari awal sampai akhir komplit itu hanya surat Yusuf. Ibarat seperti nonton film. Dari awal sampai akhir ceritanya bagus sekali Nabi Yusuf itu. Surat Yusuf itu, tafsirnya itu. Nah singkat cerita Nabi Yusuf ngasih kemudian bilang begini, kamu berapa orang? Saya 10 orang. Kemudian ada yang tidak ikut ya? Iya, ada yang tidak ikut. Saudara saya yang paling kecil, namanya Bunyamin. Namanya siapa? Bunyamin. Ya udah nanti kamu kalau ada apa-apa ya kesini lagi gitu. Akhirnya pulang terus balik lagi. Ada paceklik lagi datang sama Bunyamin. Sama Bunyamin kemudian singkat cerita Nabi Yusuf menyandera Bunyamin ini. Kamu saudaramu ini tak simpen di sini aja, tak keep di sini. Kamu pulang ya. Kamu pulang, kemudian ini bawa makanan kamu. Terus sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf, masih tidak kenal, masih tidak tahu. Kalau kami pulang tanpa Bunyamin, kami akan dimarahi oleh ayah kami. Karena dulu pernah kejadian, kami membawa saudara kami main-main, kemudian tidak kembali. Dan kami tidak mau terjadi yang kedua kalinya, pasti nanti ayah kami marah. Ya karena Bunyamin ini yang disayang setelah Nabi Yusuf oleh ayahnya ini, Nabi Yakub ini. Ya, singkat cerita kemudian wes tidak apa-apa. Ini tak sandra ya. Kemudian kamu pulang nanti ayahmu suruh ke sini. Tapi Nabi Yusuf ngasih bajunya. Baju saya ini bawa ke ayahmu. Nah, kemudian akhirnya pulanglah rombongan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Dari kejauhan itu, sang ayah, Nabi Yakub ini kondisinya buta. Kenapa? Karena sangat sedih waktu kehilangan Yusuf itu, nangis terus, sampai-sampai matanya ini berubah menjadi putih. Ya. Tapi dari kejauhan itu Nabi Yakub ini sudah mencium aroma Nabi Yusuf dari bajunya ini. Kemudian diusapkan ke matanya, kemudian penglihatannya bisa kembali. Oh, akhirnya terus kemudian sama ayahnya, sama ibunya, sama saudara-saudaranya kembali lagi ke Mesir, bertemu dengan Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya kaget, loh, anta Yusuf, apakah kamu ini Yusuf? Iya, saya ini Yusuf. Karena lama tidak ketemu, minta maaf saudara-saudaranya, sujud semuanya. Tapi apakah Nabi Yusuf dendam? Waktu kecil dulu hampir dibunuh, dijebloskan di sumur, tidak. Nabi Yusuf di dalam ayat itu ya, bagusnya itu Nabi Yusuf mengatakan, sungguh saudara-saudaraku ini telah dilalaikan oleh setan. Jadi tidak menyalahkan, ini salah kamu dulu sih. Tidak. Saking sabar Nabi Yusuf, itu Nabi Yusuf istilahnya itu, ini semua karena tipu daya setan. Jadi tidak menyalahkan langsung. Itu betapa sabarnya Nabi Yusuf. Dibuang, diangkut orang, dijual belikan, dilelang di pasar waktu itu. Karena yang rombongan kafilah yang membawa ini, yang ngangkut dari sumur itu tidak butuh Nabi Yusuf. Waktu kecil loh ya. Akhirnya terus dilelang di pasar kan. Ada menteri lewat, tertarik, akhirnya dibeli kan. Dibeli kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya si menteri ini. Bukan raja, menteri. Singkat cerita dia tumbuh besar, ganteng. Akhirnya terjadi peristiwa dengan Zalikha tadi atau Zulaikha tadi, istrinya si menteri ini. Nah, itu lucunya banyak twist itu. Ternyata apa? Ternyata Zalikha ini ya punya suami. Suaminya itu tidak punya kejantanan, alias yaitu impoten gitu. Tapi di situ diceritakan akhirnya menikah dengan Nabi Yusuf. Jadi menteri, jadi bendahara Mesir waktu itu. Jadi menteri irigasi. Pokoknya Allah memberikan banyak kelebihan kepada Nabi Yusuf, termasuk pandai dalam mentakwilkan mimpi. Itu saking sabarnya Nabi. Itu diceritakan semua di dalam surat Yusuf sampai terakhir. Sampai bertemu dengan saudara-saudaranya,
kemudian bertemu dengan ayah dan ibunya, semuanya bersujud kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, oh ini arti mimpi waktu saya kecil dulu melihat 11 bintang, ya 11 ahada asyara kaukaban, semuanya bersujud kepadaku. Kemudian ada matahari, kemudian ada bulan. Matahari itu adalah ayahnya, bulan itu adalah ibunya. Dan itu luar biasa, kesabarannya Nabi Yusuf. Jadi ya bukan hanya ketampanan saja, tapi kisahnya Nabi Yusuf itu ya karena kesabarannya itu. Nah itu ya, kita kembali lagi karena apa? Ain tadi itu. Idza nadarat ila syai'in. Lakin hadza nufus qalilun jiddan fala yanbaghi lil-insan ayyushghila afkaru bidzalika. Kita tidak perlu sampai terlalu sibuk memikirkan hal tersebut. Ya, jangan sampai punya pikiran bahwa kalau ada kejadian buruk itu diakibatkan oleh pandangan mata. Ain tadi atau sihir. Tapi ingat ya, ain ini bukan hanya manusia, tapi juga setan. Setan itu kalau tidak suka dengan orang atau hasud atau jin bahkan makhluk gaib, itu bisa kena ain. Makanya orang dewasa itu sangat minim sekali kena ain. Yang sering itu anak kecil terkena ain, pandangan hasud. Kenapa? Orang dewasa bisa membentengi dirinya sendiri, cukup maca surat Muawwidzatain, Al-Falaq atau An-Nas, itu dia sudah terlindungi. Maca ta'awudz saja sudah terlindungi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sudah terlindungi. Orang dewasa, dia mandiri bisa membaca sendiri, bisa meruqyah sendiri. Tapi kalau anak kecil bagaimana? Makanya dulu wong tua zaman biyen mbah-mbah itu arek cilik-cilik biasanya dikalungi. Dikalungi terus ono kaya ono rajah sing dilipat-lipat kertas itu dikalungi. Itu untuk biar ndak kena ain. Atau ndak kena pandangan hasud atau ndak diganggu makhluk gaib itu. Tapi ya isinya surat-surat Al-Qur'an dikalungkan. Saiki wis gak ono kaya ngono. Zaman biyen pernah melihat kayak gitu anak kecil dikalungi kayak ngono kuwi. Karena dia ndak bisa membaca untuk dirinya sendiri. Ya. Makanya kalau ada anak kecil, balita, bayi dan sebagainya ya orang tua yang membacakan. Ditiupkan di embun-embunnya. Gitu. Jogo-jogo. Ya toh, jogo-jogo. Seperti yang dilakukan kebanyakan kaum Hawa. Oh ini perempuan ini berarti kaum Hawa ini banyak yang julid ya. Karena hal itu adalah sebuah kepicikan akal dan kebodohan belaka. Oke. Wes tetek udah itu aja. Wallahu alam. Biswab rabbi fanfa'na bi barakatihim.